Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-warida imma minnatan wa imma fitnah. Minnatan idza asmara akhlaqan mardiyah wa fitnatan idza asmara akhlaqan daniyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin mursyidil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyah wa man salaka tariqahu sawiyah, amma ba'd. Yang kita hormati, kita cintai para habaib dan para ulama, muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Puji syukur setinggi-tingginya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini Allah kembali mengumpulkan kita, mempertemukan kita di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat dan zuriyah beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul 20 ba'dal mi'ati tsaniyah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-220 dari al-hikamil ataiyah. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. La tuzakkiyanna waridan la ta'lamu thamaratah, falaisal muradu minas sahabati al-amtar wa innamal muradu minha wujudul athmar. Artinya, janganlah engkau menganggap bersih akan suatu warid yang tidak engkau ketahui buahnya. Maka bukanlah yang dimaksud dari adanya awan itu hujan. Hanya saja dimaksud daripada awan itu adalah adanya buah-buahan. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-220 ini. Para muhibbin rahimakumullah, beliau mengatakan, jangan engkau menganggap bersih akan suatu warid. Nah, warid itu artinya adalah ma yaridu minallah 'alal qalbi minal khawatiril mahmudat wal kusyufati wal futuhat. Yang dinamakan warid itu adalah sesuatu yang datang dari Allah atas hati daripada geritik-geritik yang terpuji, daripada kasap-kasap dan keterbukaan. Itu dinamakan dalam istilah sufi adalah warid. Jadi ada geritik hati kita hendak baca Quran, nah itu ngarannya namanya warid. Ada geritik hati kita hendak bersedekah, itu namanya adalah warid. Ada hati kita bergeritik hendak silaturahim, nah itu namanya warid. Setiap ada geritik-geritik hati yang terpuji, itu dinamakan warid. Dan lagi termasuk warid ini juga adalah wal kusyufati wal futuhat. Kasap. Kasap artinya orang itu diberi Allah kasap sehingga mengetahui sesuatu yang ada
di belakang sesuatu. Futuhat, ilmu-ilmu ladunia, termasuk itu adalah futuhat. Jadi umpamanya kita tahu bahwa daun ini adalah berkhasiat, untuk menyembuhkan penyakit ini. Nah, itu adalah kasab. Datang dalam hati kita dari Allah bahwa daun itu menyembuhkan, obat sakit gigi umpamanya. Nah, itu kasab. Dibukakan oleh Allah rahasia daun itu. Apa yang ada dalam geritik hati seseorang kadang-kadang bisa dibukakan oleh Allah hati kita sehingga tahu geritik hati orang itu. Nah, ini kasab. Nah, itu disebut juga warid tadi. Dalam istilahnya warid. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu selalu datang dalam hati kita, geritik-geritik kebaikan, mengetahui sesuatu yang ada di balik sesuatu, mengetahui sesuatu yang dirahasiakan Allah bagi orang banyak, itu disebut warid. Nah, maksud daripada pengarang hikam ini adalah la taj'alil warida dalila qurbika minallahi ta'ala wa hubbihi ilaik ma lam ta'lam thamaratah. Janganlah sekali-kali engkau menjadikan warid tadi sebagai dalil kedekatan engkau dari Allah dan kecintaan Allah kepada engkau selama engkau belum mengetahui buahnya itu warid. Kita misal diberi Tuhan kasab sehingga tahu apa yang akan diucapkan orang. Ada orang datang kepada kita, orang tuh hendak berhutang duit, duduk masuk ke rumah, belum lagi berpandir, kemana berhutang duit kah? Kasab. Karena berhutang duit kah? Belum berpandir lagi. Nah, itu kasab. Atau geritik-geritik hati yang terpuji. Di hati ini kadang ada geritik hendak buat maksiat, kadang selalu datang geritik baik, hendak sembahyang, hendak puasa, hendak bersedekah, hendak baca salawat, hendak baca Quran, hendak nuntut ilmu, segala geritik yang baik-baik aja datang. Nah, warid semacam itu jangan dijadikan dalil dekatnya engkau dari Allah dan cintanya Allah kepada engkau selama engkau belum ketahui buahnya itu warid tadi. Jangan merasa aku ini dicintai Tuhan nih. Napang aku diberitahu Tuhan kau membaca hati orang. Jangan itu. Aku ini dicintai Tuhan nih. Napang geritik hatiku ini hendak baik aja. Nah, jangan menganggap demikian selama belum tahu lagi buahnya itu warid tadi, belum tahu lagi buahnya kasab itu, belum tahu lagi buahnya geritik-geritik baik itu. Li'annal murada bil waridi samaratuh lal waridu dzatuh, karena yang dimaksud, yang dikehendaki dengan warid itu adalah buahnya, bukan warid itu sendiri. Warid itu bukan dimaksud, yang dimaksud itu adalah buahnya. Nah, buahnya tadi beliau mencontohkan bahwa dari awan yang bergumpal-gumpal di langit itu bukan dimaksud adanya hujan, tapi yang dimaksud itu adalah berbuahnya pohon-pohonan,
berbuahnya tumbuh-tumbuhan. Itu yang dimaksud. Banyak hujan yang kadang membuahkan apa-apa, bahkan membinasakan. Hujan hari, ini laksana warid, hujan hari, akhirnya matian pohon, banjir, tanam-tanaman tinggalaman. Jadi dimaksud dengan awan itu bukan hujannya, tapi membuahkan tumbuh-tumbuhan itu, pohon-pohonan itu. Nah, sama dengan warid tadi. Geritik hati hendak baik, dibukakan Tuhan rahasia-rahasia makhluknya. Itu bukan itu tujuannya, tapi yang dituju adalah buahnya dari itu, buah dari itu. Bukan itu semata, bukan itu zatnya, lalu waridu zatuh. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita dibukakan Tuhan hati nuntut ilmu misalnya, nuntut ilmu. Jangan itu dijadikan dalil aku ini disayangi Tuhan. Nah, hatiku ini ketuju nuntut ilmu. Jangan. Selama belum tahu buahnya lagi. Aku dimudahkan Tuhan mempaham ilmu, pahapalan benar. Jangan dijadikan dalil tuh Tuhan sayang lawan kita lain. Lain dalil bahwa itu artinya kita dekat lawan Tuhan lain. Idza awradallahu 'alaikal warida wa athmara akhlaqan mardiyah wa tasallukan bi ahkamis syariah syar'iyyah fa huwa dalilu qurbika minallahi ta'ala wa hubbihi ilaika wa huwa minnatun 'azimatun minallahi ilaika. Apabila mendatangkan Allah atas engkau akan warid tadi, diberi Tuhan kita kasab tahu rahasia orang, diberikan Tuhan kita geritik-geritik hati yang selalu kebaikan, diberikan Tuhan kita ilmu-ilmu warid, dan membuahkan itu warid akan akhlak yang diridhai Allah, sejalan dengan hukum-hukum syariah. Nah, itu hanya bisa dikatakan, baru bisa dikatakan itu dalil bukti dekatnya engkau dari Allah, dalil kecintaan Allah kepada engkau, dan itu merupakan anugerah agung dari Allah kepada engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kita diberi Tuhan geritik hati yang bagus, semuaan bagus, geritik hati kadada hendak maksiat. Lalu itu membuahkan akhlak kita yang terpuji. Akhirnya kita jadi akhlak terpuji. Dulunya kita sombong, sekarang jadi tawadhu. Dulunya kita ria, sekarang ikhlas. Dulunya kita ujub, sekarang kita melihat bahwa itu adalah anugerah Allah. Dulunya kita kikir, sekarang jadi pemurah. Dulunya kita kada suka sembahyang sunat, sekarang ketujuh sembahyang sunat. Nah, itu buahnya. Nah, bila warid itu berbuah demikian, nah berarti sudah bisa dijadikan bukti bahwa warid itu adalah dalil dekatnya engkau dari Allah dan cintanya Allah kepada engkau. Dan itu anugerah agung yang diberikan Allah kepadanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi bahasa nyamannya kita terbuka hati nuntut ilmu. Itu beluman lagi kawa diulah dalil Allah cinta. Belum kawa lagi diulah dalil bahwa dekat dengan Allah. Tapi bila sudah kita kawa mengamalkan ilmu yang didapat ini, nah itu hanya kawa diulah bukti dekat kita lawan Allah, cinta Allah kepada kita. Nah, hanya kawa. Karena ilmu-ilmu yang datang kepada kita itu bisa disebut dengan warid tadi. Belum bisa dijadikan dalil. Orang nuntut ilmu itu kekasih Allah beluman lagi. Tapi kalau sudahnya bisa mengamalkan ilmu yang didapatnya, perasaannya semakin dekat dengan Allah, selalu ingat kepada Allah. Nah, itu hanya kawa diulah bisa dibikin dalil bahwa Allah cinta kepadanya. Para muhibbin rahimakumullah.
Wa idza lam yuthmir dzalik bal athmara akhlaqan zamimah kal kibri wa talabid dunya wal jahi wal riasah wal riya fahuwa ibtila'un wa fitnatun minallahi ta'ala alaik wa dalilu tardika an babih wa bugdihi alaik. Apabila itu warid tidak membuahkan demikian, bahkan membuahkan akhlak-akhlak tercela. Geritik hati ini selalu baik, bahkan diberi Tuhan kasab tadi, tahu isi hati orang, tahu rahasia di balik daun pisang, tahu rahasia di balik daun sirih, tahu rahasia di balik batu ini batu itu. Rahasia. Bahkan misalnya bisa tahu Ismullahil A'zam, tapi tidak membuahkan seperti demikian tadi, bahkan membuahkan sebaliknya, akhlak tercela. Karenanya merasa banyak tahu kebaikan, merasa banyak tahu rahasia-rahasia, lalu akhirnya dia sombong. Nah, akhirnya dia sombong, dia gunakan itu untuk mencari dunia, dia gunakan itu untuk mencari pangkat kedudukan, dia gunakan itu untuk mencari perhatian manusia. Nah, itu warid tadi, itu cobaan dan fitnah dari Allah kepada engkau, dan itu dalil terusirnya engkau dari pintu Allah dan marahnya Allah atas engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nyekasap tahu isi hati orang, tahu nang di dalam mana nang kelihatan matanya, tahu itu isinya anu. Nah, itu sebenarnya warid, tapi itu dijadikannya untuk mencari dunia. Nah, dijadikannya untuk kesombongannya. Nah, itu warid tadi yang sebenarnya dari Allah, itu menjadi bala lawan seseorang. Bahkan itu bukti dia terusir dari pintu Allah dan marahnya Allah atasnya. Para muhibbin rahimakumullah, ala tara ila Musa as-Samiri faqad atla'ahu Allah alaihi ma lam yutli' alaihi ghairah fakana fitnatan lahu fi dinihi wa aqidatihi wa kadzalika Bal'am ibn Ba'ura. Apakah engkau tidak tahu kepada Musa as-Samiri? Musa as-Samiri ini semasa hidup lawan Musa, Nabiullah. Zaman itu ada beberapa Musa. Ada Musa Nabi alaihi salatu wassalam, ada Musa as-Samiri. Musa as-Samiri ini pun lahir di zaman kekuasaan Fir'aun yang memberlakukan undang-undang bila lahir anak laki-laki dibunuh. Karena Fir'aun dapat petunjuk dari para ahli nujum bahwa kerajaan engkau akan direbut oleh seorang laki-laki. Nah, sehingga keluar peraturan Fir'aun, bila ada perempuan melahirkan anak laki-laki, bunuh. Di saat itulah lahir Musa as-Samiri ini. Lalu ibunya meletakkan Musa as-Samiri di dalam gua supaya selamat. Letakkan dalam gua. Allah memerintahkan Jibril alaihi salam untuk memelihara Musa as-Samiri ini. Sedangkan Musa nabi kita, nabi Bani Israel, Musa demikian juga, lahir di masa itu juga. Akhirnya dipelihara oleh Fir'aun. Jadi Musa Nabiullah dipelihara oleh Fir'aun, sedangkan Musa as-Samiri dipelihara oleh Jibril. Jibril. Datang kena Jibril merawat itu Musa as-Samiri. Kalau hendak susu, nah diisapnya telunjuknya nang ini keluar susu. Kalau hendak madu, diisapnya sebutingnya keluar madu. Si Samiri ini kalau hendak banyu putih, air putih, isapnya ini keluar air. Jadi di jari-jarinya macam-macam ada keluaran. Musa as-Samiri.
Sungguh Allah memberitahu atas Musa As-Samiri sesuatu yang tidak Allah beritahu atasnya selain As-Samiri, maka itu menjadi fitnah bagi Samiri pada agamanya dan akidahnya. Nah, beberapa tahun dipelihara oleh Jibril As-Samiri ini, sehingga dia bisa melihat Jibril dan kudanya Jibril. Jibril kalau turun ke bumi berkuda, sehingga melihat akan kuda Jibril dan Jibril. Dan melihat Musa As-Samiri ini bekas telapak kaki kuda Jibril. Bekas telapak kaki kuda Jibril. Dan diberi Allah pengetahuan si Samiri ini bahwa bekas telapak kaki kuda Jibril itu bila diletakkan pada suatu benda mati jadi hidup. Nah, itu Musa Samiri jangan tahu diberi Allah ilmu itu. Bekas telapak kuda Jibril berjalan tuh, bekas telapak tanah bekas telapak kaki kuda Jibril. Allah beritahu Samiri bahwa kalau itu diambil, dia letakkan kemanapun barang mati jadi hidup. Nah, ini ngarannya warid nih, ini warid. Nah, para muhibbin rahimakumullah, begitu Nabi Musa alaihi salam diperintahkan Allah untuk munajah, ditinggallah pengikut Nabi Musa. Musa berangkat khalwat, disuruh Nabi Harun menjaga umat ini. Nah, di saat itu Musa As-Samiri ini membikin patung anak sapi ijla. Patung anak sapi dibikin, diulah oleh Samiri, jadilah anak sapi. Ada yang mengatakan dari emas. Diulah anak sapi. Samiri tahu bahwa tanah bekas telapak kaki kuda Jibril itu bila diambil, diletakkan kepada benda mati jadi hidup. Nah, jadi begitu tahu Samiri demikian, diambilnya tanah bekas telapak kaki kuda Jibril tadi, dimasukkannya ke dalam rongga itu patung anak sapi tadi, maka jadi hidup. Jadi hidup. Lalu ujar Samiri, inilah Tuhan kita yang sebenarnya. Dakarnya Tuhan, kenapa anak sapi, patung bisa berpandir, bisa bersuara. Inilah Tuhan kita. Nah, akhirnya banyak pengikut Nabi Musa yang dulunya menyembah Allah, termasuk Samiri sendiri pengikut Nabi Musa, gara-gara ini akhirnya jadi menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Musa Samiri itu warid yang diberikan Allah kepadanya menjadi fitnah, menjadi kerusakan pada dirinya dan pada orang lain. Jadi kadang-kadang mesti baik. Sesuatu ilmu rahasia yang diberikan Allah itu belum tentu baik bagi seseorang, tergantung apa kena buahnya. Bila mendekatkan dirinya kepada Allah, berarti itu dalil bahwa dia dicintai Allah. Tapi bila mana itu macam Samiri tadi, itu dalil bahwa dia terusir dari pintu Allah dan dapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah demikian halnya Bal'am bin Ba'ura. Ini pun di masa Nabi Musa alaihissalam. Ini salah seorang waliullah kabir, waliullah besar. Nah, Bal'am bin Ba'ura ini langsung mengaji Taurat dengan Nabi Musa. Langsung mengaji Taurat dengan Nabi Musa. Selesai mengaji Taurat dengan Nabi Musa, Bal'am pulang balik kampungnya. Diberi Allah si Bal'am ini Ismul A'zam, sehingga bila dia berdoa kabul. Nah, ini warid nih, ini ngarannya warid. Tahu Ismullahil A'zam. Bila disebutnya nama Allah itu, minta apapun diberi oleh Allah.
Jadi si Bal'am ini mujabad dakwah, apapun yang dimintanya dikabulkan oleh Allah karena diberi Allah tadi Ismullahil A'zam. Nah, datang perintah Nabi Musa karena Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memerangi kampung yang di mana Bal'am berada di situ karena orang kampung di situ menyekutukan Allah. Nabi Musa mengirim utusan bahwa kalau kampung itu kada beriman kepada Allah, kami akan serang dengan pasukan kami. Sampailah kabar ke kampung Bal'am bahwa kampung ini akan diserang oleh Nabi Musa dan pasukannya. Nah, orang-orang musyrik di kampung itu datang kepada Bal'am. Ayo pang Bal'am jam kabul doa. Kan bila berdoa pasti kabul. Doa akan pang supaya Nabi Musa itu lawan tentaranya kalah melawan kita. Wah, Nabi Musa kada kawan. Nabi Musa tuh guruku. Aku Taurat Nabi Musa melajari. Dan itu Musa ajarannya bujur, mentauhidkan Allah. Kita ini yang salah di kampung ini yang syirik. Nah, lalu orang kampung ini bila datang kepada Bal'am selalu banyak memberi hadiah permata emas kepada istrinya Bal'am. Ini datang sakarung bawa emas. Datang semikian membalas perhiasan. Jadi lewat bini. Nah, akhirnya bini Bal'am ini yang menggoda Bal'am. Doakan ya kada apa-apa juga jenam bini sekali-sekali. Doakan Bal'am. Soalnya emas sudah banyak, perhiasan banyak diberi orang tuh. Nah, akhirnya Bal'am ini dengan Ismul A'zam yang diberikan itu mengetahui. Kadang mendoakan ada, cuma mengetahui kayak apa cara supaya bisa kalah Nabi Musa dan pasukannya itu. Nah, Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada Bal'am bahwa pasukan Musa itu bagaimanapun kuatnya, banyaknya, tapi bila ada satu orang yang berzina akan kalah. Nah, Bal'am tahu itu karena ada Ismul A'zam tadi. Nah, Bal'am tahu bila Nabi Musa dan pasukan ini menyerang, di antara pasukan yang sekian ribu itu ada satu orang yang berzina akan kalah. Jadi begitu datang orang kampung Bal'am ini kepada Bal'am. Nah, kayak apa aja Bal'am ini parak sampai dah Nabi Musa dengan pasukannya menyerang kita. Biar Bal'am kada usah lalakian nang turun menghadapi binian aja menghadapi sana. Pasukan kita kampung ini kada usah laki-laki, kada usah bawa pedang, kada usah bawa senjata. Bini-bini kita turunakan menghadapi pasukan itu. Nah, kisahkan Bal'am, pengetahuan Bal'am itu. Nah, akhirnya begitu datang pasukan Nabi Musa ini bebinian yang menyambut kedatangannya itu. Kada pasukan perang kada. Nah, bini-bini menari-nari macam-macam, tentara disambut menari-nari. Akhirnya ada satu pasukan Nabi Musa ini yang menarik seorang perempuan itu membawa ke dalam kemah dan melakukan zina. Nah, hanya satu itulah akhirnya pasukan Nabi Musa dikalahkan oleh pasukan kampungnya Bal'am yang musyrik itu. Nah, Allah marah kepada Bal'am. Allah marah kepada Bal'am. Allah cabut ilmu Bal'am. Allah cabut ma'rifatnya Bal'am. Akhirnya mati dalam keadaan kehilangan iman dan ma'rifah. Nah, ini contoh bahwa warid itu belum tentu membawa kebaikan kepada seseorang. Kita tahu Ismul A'zam, kita tahu segala ilmu rahasia, belum tentu baik bagi kita. Barangkali jadi fitnah, barangkali menjadi kerusakan bagi diri kita. Nah, itu yang dimaksud oleh Imam Ahmad ibnu Athaillah, la tuzakkiyanna warida. Jangan kau anggap bersih itu warid bila mana engkau tidak tahu lagi buahnya.
Nah, kalau sudah warid itu membuahkan akhlak yang mulia, membuahkan mengamalkan hukum-hukum syariat Allah, nah hanya dikatakan bahwa warid itu bersih. Warid itu tanda dekatnya kita dengan Allah, tanda cintanya Allah kepada kita ini. Jadi warid itu hanya sekedar risalah. Nah, warid itu hanya sekedar utusan, pembawa barang, pengantar cahaya, itu warid. Nah, jadi baik, waridnya baik, karena geritik-geritik kebaikan, ilmu-ilmu yang rahasia. Tapi jangan engkau anggap bersih untuk diri engkau sebelum engkau mengetahui buahnya itu warid tadi. Siapa tahu jadi Samiri tadi gina. Siapa tahu jadi Bal'am bin Ba'ura itu. Ini kedua-duanya akibat warid. Akibat tahu ilmu-ilmu rahasia. Akhirnya digunakan untuk kepentingan-kepentingan dunia, untuk kepentingan-kepentingan kedudukannya. Akhirnya jadi fitnah dan bala bagi dirinya sendiri. Nah, kemudian hikmah yang ke-221 insyaallah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم